si kosan Ali ini tiba-tiba aku lihat kok pintunya kayak Jeblak. gede banget ngejeblak, tapi gelap gitu. Terus gue pikir kayak ya udahlah nggak ada apa-apa gitu. Makin dilihat itu nggak tahu kenapa ada kayak bapak-bapak, tapi alat vitalnya nggak ada, telanjang. Kiki, Halo bang. masih pakai narkoba buat nyebar-nyebar cerita horor Enggak di juga TikTok? sih. Bang Reja. Masa sih? Enggak, tapi emang agak takutnya tiba-tiba Bareskrim datang. Pernah dicurigain gitu? Dibilangnya? Iya, satu Indonesia sih bilangnya. Karena mata lo sipit sebelah. Iya, terus kayak ya cerita setan kan orang nggak gampang percaya, apalagi kan Twitter. Nah iya, bikin thread di Twitter, terus booming viral, terus kayak ada satu scene di mana gue ini cerita tembok gue itu bentukannya kayak tangan. Namanya gue abis malamnya di teror, balik ke kamar udah ada bentukan kayak gitu, ya langsung gue foto lo, gue ceritain, terus kayak anjir ini mah rembesan lu pakai narkoba ya dari situ. Oh, tapi apa narkobanya waktu itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Sama gue nonton. Oh iya. Nih, kalau di Parno, makasih udah datang ke Parno nih. Lo sambil cerita sambil diterapi sama Mas Reza. Nih kaki lo harus lonjorin aja nih. Nggak ada ikan kan ya? Nggak ada ikan, ada nasinya nggak? Terapi ikan. Sudah, lonjorin aja kakinya. Nanti diterapi gitu. Masuk. Dari mana ininya yang nganterin air, Lang? Dari Delta. Tuh, lo pernah diterapi gini nggak? Sama ikan. Sama ikan, sama manusia ada pernah? Oh, pijet doang paling. Tapi kalau pijit itu happy ending? Enggak sih. Oh, enggak. Bad ending. Iya. Kenapa kemahalan nih? Nah terus, jadi awalnya lu jadi suka cerita kayak gitu tuh kenapa gak pertama kalinya? Kalau suka mungkin karena emang ada pengalaman gitu, jadi kayak ya diceritain aja gitu. Oh, tapi lu belajar ilmu hitam gitu nggak? Enggak sih, kalau dibilang ilmu hitam enggak. Cuman kan beberapa Ini kali. pertanyaan kreatif ya. Sotoyanya nih kreatifnya nih ilmu hitam. Cuman emang awal tuh emang denial kan sama yang gini-gini. Terus kayak ya udah dipelajarin lah apa ketemu sama orang pinter, sama ustadz kayak gitu-gitu. Sakit. Iya sakit lagi bang. Ini dia ngecek sakit medisnya dan non medisnya nih, gitu, oke? Gitu. Ya terus udah ketemu ustadz, ketemu orang pinter. Terus akhirnya diasah aja terus sampai sekarang kayak gitu sih. Oh jadi lo bisa dibilang ngeklaim bahwa emang lo bisa nih gitu? Enggak, kalau dibilang gua indigo apa enggak mau sih dibilang kayak gitu. Bukan lebih ke ya udah kalau misalkan bisa ya udah nggak apa-apa, tapi pengen kayak lebih normal aja gitu. Oh, maksudnya lebih normal gimana sih? Lebih ya tidak senormalnya ya gitu. Tapi kan lo pingin normal tapi lo pelajarin ini. Kan karena emang nggak ada pilihan lain daripada gue diganggu terus. Oh, tunggu ya nih. Lo sambil mau nanya-nanya boleh lo apapun yang lo mintanya gitu. Jadi katanya dia apa yang dipegang sama dia kan di nerawang tuh sakitnya apa segala macam sambil nyembuhin karena terproyeksi ke tembok. Oh oke. Yang bisa ngelihat di tembok ya cuma dia doang gitu. Oke. Iya gue nggak bisa lagi. Iya kalau lo bisa satu jenis lo sama dia. Apaan mas itu mas? Ada bagian organ tubuhnya sakitnya karena sering banyak yang nempel. Iya sih gitu. Banyak nempel karena ada jin-jin yang suka nempelin dia gitu. Jin dia yang suka nempelin dia? Iya, banyak jin-jin dari luar suka nempelin ke badannya dia. Senang sama dia? Iya. Karena ada tulang iga bagian belakangnya itu cocok dengan makhluk-makhluk yang halus itu. Sefrekuensi gitu? Iya. Dan darahnya wangi. Wangi apa mak? Wangi marus. Kayak gimana ya? Wangi apa? Darahnya masih segar gitu. Sakit? Iya. Itu medis mas? Medis. Jadi badan ringkih. Siapa? Rizky. Ringkih.
jadi banyak yang nempel. Emang lu sering sakit? Enggak sih. Lemes gitu enggak? Lemes ya Ringkih itu karena- maksudnya artian apa sih Mas? Gampang sakit. Lu sakit nggak? Enggak. Kadang ya namanya orang kan Iya ya, benar. iya. Benar. Iya. Nah kan lu pindah-pindah nih katanya domisili, terus ngekos di Jogja. Itu awal-awal banget pertama kali lu ngerasain kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ngerasain sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sama keluarga emang beberapa kali, cuman kayak ya udah dibawa biasa aja. Nah waktu ngekos, maaf ya bang, Iya. waktu ngekos di Jogja itu lebih ke gue kayak anjir ini beneran gue diteror terus-menerus gitu. Oke. Kayak Terus? gitu. Jadi awalnya itu kan gue kuliah di Jogja, salah satu universitas lah di Jogja. Itu tuh belum ada apa-apa. Jadi awalnya itu ngincer salah satu kosan di bukan yang gue tempatin. Jadi depannya rame. Nah yang kosan rame itu penuh. Akhirnya gue sama keluarga gue nanya ke kosan yang Seberangnya. iya. Ternyata ini masih ada beberapa kamar. Akhirnya ya udah di situ. Itu nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang aneh. Cuman kayak ini sih, bentar sakit banget. Itu apaan Mas? Medis apa non medis? Medis. Kenapa? Tombe. Bagian saraf kepala ada yang kegeser. Gitu. Ini kegeser saraf kepala. Pusingnya bukan pusing biasa. Iya kadang. Aduh. Pernah Pusing kebetulan banget. Kayaknya pernah. Pernah kecelakaan juga sih. Itu Hamil. Enggak. Oh, Iya, kecelakaan lalu lintas. sorry. Terus? Ya akhirnya kan ngekos di situ, akhirnya ya udah pindah ke situ. Itu kosannya tuh kayak banyak motor. Cuman nggak ada orang sama sekali. Nah, di situ. Waktu awal ngekos, pas ospek, bokap tuh udah pulang. Ini gue sendiri. Udah ngobrol sama beberapa mahasiswa lah, teman baru gitu. Itu tuh apa ya, kayak malam pertama juga hening banget kayak kayak nggak ada orang sama sekali. Padahal kamarnya Beberapa ada. Oke. Nah itu tuh pertama kalinya gue ditampakin di situ. Sakit ya? Iya. Ini masih kepala itu Mas? Bukan. Ini bagian dada. Dadanya kenapa? Ada flek-flek dikit. Iya sih jerawat. Suaranya kencengan Mas? Flek. Oh flek. Flek di bagian dada. Bukan jerawat itu dalam dada. Itu karena apa? Oh narkoba berarti benar. Ya iya lagi tawan. Kenapa tuh Mas? Dadanya? Nah lo, biar adem. Emang suka sakit dadanya? Kalau kepala kan sakit tadi tuh, suka pusing gitu. Pusingnya luar biasa. Kadang kalau misalkan ada ngelihat kayak gitu aku kan pernah nyoba masukin gitu. Nah itu. Hah? Maksudnya? Masukin. Jangan konak ya. Kasihan nasarnya. Oh tuh nasar. Oh masih deket-deketnya nempel apa emang teleponnya ya udahlah. Ya. Kenapa Mas? Coba analisa dulu dikit. Analisanya ini badan nggak boleh kecapean. Terus secara medisnya, tapi kalau secara non medisnya itu karena masih belum berdamai Dengan keadaan yang sesuatu yang nempel di badannya. Masih kayak berperang sama diri sendiri. Terus berusaha mencari rasa penasaran dan timbulnya bukan percaya malah makhluk halusnya lebih marah.
Jadi memang harus lebih percaya lah sama mereka. Sesuatu yang kita nggak pernah lihat gitu sih sebenarnya. Oh lo kayak nantang jadi dia? Iya gitu, dengan pola pemikiran gitu. Pengen tahu tapi pas sudah dilihat, tapi masnya kayak masih lebih masa sih gitu. Iya itu sih. Emang kadang kayak gitu sih. Oh tuh malah bikin semakin pingin dekat sama dia gitu. Oh gitu. Okay. Cocok tuh berarti ya. Emang beberapa kali kan emang kayak ada di situ atau kepalanya nongol kayak gitu kayak. Aku tuh kayak jalan aja bodo amat gitu kayak gitu sih. Jadi mereka pengennya butuh validasi berarti. Pengen mas berdamai dengan keadaan itu kan. Keadaan itu. Bahwa mereka tuh ada gitu. Tapi kalau aku setelah berdamai nih, iya. itu apa tuh yang bakal terjadi? Apakah makin ngeganggu atau mungkin mereka minta sesuatu doa gitu dengan Mas Kikinya. Bangsat dilupa mulu nih. Yang dikasih lihat itu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan yang ngeliatinnya banyak, berarti doanya mesti banyak juga. Ya, yang keinginannya Mas Kiki aja. Cuman aku kan pernah ini ya Mas ya. Kalau misalkan kita malah nurutin apa maunya mereka, yang ada tuh mereka malah mau ikut terus. Karena aku pernah nyoba lah kayak kalau misalkan kita ngelihat eye contact sama mereka, mereka tuh malah bakal ngikut. Tapi kalau misalkan kita nggak eye contact kayak mereka tuh nggak tahu nih aku bisa ngerasain kayak gitu, nggak bakal ngikut kayak gitu sih. Malah justru kebalik. Waduh. Kebalik jadi maksudnya? Jadi kalau misalkan kita pura-pura cuek, justru diikutin terus. Waduh, dari dulu. Iya, dari dulu. Oke. Terjawab jadinya ya? Terjawab. Oke. Kita balikin lagi nih. Pertama kali di kosan Jogja, sepi, padahal ada beberapa orang. Terus apa yang lo lihat? Ini kan kamar aku ini jadi bentukan kosannya itu kayak jadi dari kamar kelihatan depan kamar. Oke. Nah, depan kamar ini itu baru kenalan namanya Ali lah. Cowok? Nah, iya, kan kosan khusus cowok. Tapi nggak Las Vegas lah, agak strict gitu. Oh, nggak boleh bawa pasangan. Iya. Oke. Nah, si kosan Ali ini tiba-tiba aku lihat kok pintunya kayak gede banget, ngejeblak, tapi gelap gitu. Terus gue pikir kayak ya udahlah nggak ada apa-apa gitu. Makin dilihat itu nggak tahu kenapa ada kayak bapak-bapak, tapi alat vitalnya nggak ada, telanjang. Bentau Monster Attack of Titan gitu. Bentukannya kayak gitu Mas. Awalnya dia dari dalam gelap tiba-tiba kayak nunjukin aja. Itu aku nge-freeze soalnya kan pertama ngelihat di kosan kayak dalam hati kayak waduh sambutan nih, welcome gitu. Terus akhirnya keset tuh ya. Akhirnya masuk lagi hilang udah. Terus nggak lama ada ibu kos, terus aku nanya kan kayak si Ali ini punya bapaknya lagi ada di sini apa enggak, terus enggak, tadi keluar kayaknya. Oh itu kok kamarnya ngejeblak ya gitu. Terus udah akhirnya kamarnya ditutup gitu. Oh lo ngeliat itu tuh? Kali. Iya. Oh, oke, ini kita tahan situ ya. Mas Asa bisa nggak itu kakek-kakek bawa apa sih? Oke, kakek-kakek ya. Kakek-kakek tanpa kelamin itu ngikutin dia apa emang dari situ? Atau emang itu dia salah lihat atau bagaimana menurut Mas Asa? Setelah itu lu bagaimana tidurnya? Biasa aja, santai aja, tenang aja? Santai aja sih, namanya kayak lebih pusing tugas ospek waktu itu. Oh iya, baru masuk ya. Baru masuk, jadi kayak ya udah di jalan. Penunggu di sana. Oh, gitu. Menurut Mas Esa penunggu di sana berarti terjawab ya. Oke. Dia ngomong sesuatu nggak sih Mas? Soalnya beberapa kali dia tuh ngomong bahasa Jawa, aku nggak tahu itu artinya apa. Oh, lu beberapa kali ketemunya? 2. Setelah balik dari Jogja, tinggal sama kakak. Itu ada di rumah kontrakan, aku ngontrak sama kakak. Loh, ngikut? Gitu. Nah, tapi nggak tahu deh. Sekarang udah enggak. Kayak dia kayak ngerasa nggak suka. Aku tuh suka upload ceritanya gitu sih. Kalau dari mana lu dia nggak suka? Ada orang pintar ngomong kayak gitu. Terus kayak kadang di mimpi tuh ada dia gitu. Bilang kalau dia nggak suka?
Enggak sih, lebih ke ekspresinya aja gitu. Ekspresinya gimana? Ekspresinya enggak ekspresi marah. Ekspresi marah gitu. Oh. Titi DJ. Ya. Gitu sih, Mas. Oh, terus terus di situ berarti udah nggak nongol lagi dia. Enggak sih apa sampai sekarang. Kalau yang dilihat dia ngasih pesan-pesannya sebenarnya sih nggak marah, cuma dikasih wejangan aja gitu. Tolong titipan sesuatu dari semesta, dijaga dengan yang baik, jangan dipamerkan sesuatu hal-hal yang tidak berguna gitu. Apaan sih yang dipamerkan? Nggak tahu. Mungkin ya karena aku suka up ceritanya tentang kosan itu gitu. Tapi gue tuh ngerasa ya, ada yang lo tahan deh ceritanya. Bener gak sih? Lo kayak ada yang lo tahan gitu mau tentang apa kayak, dulu nih? Gak tau, gue ngerasa lo kayak ada nggak lepas gitu ceritanya. Enggak, bener enggak aman. Ya? Oh aman ya. Oke. Sotoy gue asik ya. Iya, asik dong. Terus, jadi, ini ada video lo sama temen lo yang mesti jadian tapi nggak jadian ini kan, ya kan? Yang sekarang nemenin syuting kan, gitu. Mesti jadian tapi enggak gitu kan. Oke. Nah ini ada lampunya nih gerak-gerak itu tuh ekstrim sih gerakannya itu. Itu bener kan? Jadi boleh diceritain nggak sih? Boleh dong. Ya. Jadi sebelumnya itu emang kan namanya pandemi kan pasti ya video call, main game gitu ya. Ini lagi video call, terus tiba-tiba tuh di depan ada yang lari-larian kayak depan kamar. Iya. Posisinya waktu pandemi itu emang aku nih di lantai atas sendirian. Itu sekitar 7 bulan, 5 bulan lah. 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Itu di situ sendirian. Terus kata temanku, coba dicek. Dicek setelah kayak gimana nih, akhirnya si HP yang video call aku inihin ke jendela, aku keluarin. Gak tahu kenapa kayak ada yang narik, duk gitu. Itu HP jatuh terus, tapi teman-temanku itu ngelihat kan masih video call ya kameranya tuh gerak kayak ada yang narik. Akhirnya aku keluar ngambil tuh HP, terus di belakang di kasur kita face selfie kayak selfie gitu. Bagian belakangnya itu si lampu itu. Oke. Nah si lampu itu tiba-tiba bergerak. Akhirnya temanku nih ngomong kayak, coba fokusin ke lampu itu, apakah bergerak lagi apa enggak. Terus ada sekitar berapa ya, semenitan lebih itu sampai kayak sambil di-record gitu. Itu lampu gerak. Nah yang paling aneh adalah pas video itu kan ada kaca lemari. Itu nggak ada bayanganku, Bang. Tapi katanya emang beberapa ngomong si nenek-nenek itu emang ikut sampai sekarang. Aku juga beberapa kali mimpiin sampai dia tuh ngeliatin Mas Vision kalau sebelum kosannya itu dibangun itu kayak gimana. Kata orang sekitar itu tuh dulu ada pohon gede banget. Tapi anehnya itu tuh bisa kayak gerak, pindah tempat.